I got so. Halo semuanya, di sini kita akan membahas mengenai penulisan kata EYD versi kelima. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan Febi Ardila dari Program Studi Pendidikan Matematika. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah proses pemenggalan atau pemotongan kata sehingga kata bisa dituliskan dan dilafalkan atau dieja dengan baik. Jadi pemenggalan itu gunanya adalah agar kita bisa menuliskan atau mengeja atau melafalkan kata tersebut itu dengan baik dan benar. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Nah, di sini ada pemenggalan pada kata dasar. Nah, pemenggalan pada kata dasar yang pertama adalah jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Nah, misalnya kita menggunakan kata buah. Nah, kata buah terdiri dari 4 huruf yang diantaranya ada 2 huruf vokal, yaitu huruf U dengan A. Nah, pemenggalannya itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu, jadi buah. Misal yang lainnya lagi, niat, kemudian main, saat, dan sebagainya. Jadi jika ada kedua huruf vokal yang berurutan pada kata dasar, maka pemenggalannya itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Nah, selanjutnya ada monoftong EU. Monoftong yaitu 2 buah vokal yaitu E dengan U yang diucapkan menjadi vokal tunggal yang bunyinya berubah menjadi E. Nah, monoftong EU tidak dipenggal, misalnya cilencang. Jadi kita tidak memenggal misal cileuncang. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi dipenggalnya atau dibacanya itu cilencang. Kemudian sedati. Nah, sedati juga dibacanya se, jadi tidak dipenggal antara e dengan u-nya. Tetap aja sedati, bukan seudati, tapi sedati. Selanjutnya ada diftong, a, i, au, ei, dan oi, tidak dipenggal. Misalnya pandai. Nah, jadi antara a dengan i itu tidak dipenggal, jadi pandai, bukan pandai, tapi pandai. Kemudian saudara, saudara. Nah, antara a dengan u-nya itu tidak dipenggal, enggak saudara tapi saudara. Kemudian survei. Nah, antara e dengan i juga tidak dipenggal, tetap aja survei, dan sebagainya. Oke, selanjutnya, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, yaitu selain huruf vokal, termasuk gabungan huruf konsonan di antara 2 huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Jadi kalau misalnya di kata dasar itu terdapat huruf konsonan, maka pemenggalannya itu dilakukan di antara huruf konsonan itu. Misal, bapak. Nah, jadi pemenggalannya sebelum huruf konsonan itu. Jadi bapak, bukan bapak, tapi bapak. Misalnya lagi, kenyang. Nah, kenyang juga pemenggalannya dilakukan di sebelum huruf konsonan itu. Kenyang, bukan kenyang. Bukan kenyang, tapi kenyang. Kemudian lawan. Nah, lawan juga pemenggalannya dilakukan di sebelum huruf konsonan itu. Lawan, bukan lauan, tapi lawan. Dengan, dan sebagainya. Selanjutnya, jika di tengah kata dasar terdapat 2 huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Jadi sama seperti huruf vokal yang tadi ya. Kan kalau tadi di antara kedua huruf vokal, di pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Nah, yang konsonan juga sama. Pemenggalannya itu dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya kata April, kan huruf konsonannya berurutan ya antara P dengan R. April. Jadi pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Kemudian mandi, bukan mandi, tapi mandi. Sombong, bantu, dan sebagainya.
Nah, selanjutnya, jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Jadi kalau misalnya ada huruf konsonan yang berurutan 3, misal ada 3 huruf konsonan yang berurutan, maka pemenggalannya itu dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama atau di antara huruf konsonan yang kedua. Misalnya ada kata ambruk. Nah, kan ada 3 huruf konsonan ya, M, B, dengan R. Maka pemenggalannya dilakukan di antara konsonan yang pertama atau konsonan yang kedua. Ambruk atau ambruk. Kemudian bentrok. Nah, selanjutnya gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu huruf tidak dipenggal. Misalnya banyak, makhluk, kongres, dan lain-lain. Jadi gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi, kan N dengan Y melambangkan satu bunyi ya, jadi nya. Kemudian makhluk, K dengan H melambangkan satu bunyi, itu makhluk. Kongres, N dengan G jadi bacanya kan eng, jadi kongres. Itu tidak dipenggal, enggak kongres tapi kongres, jadi tidak dipenggal. Nah, selanjutnya ada pemenggalan pada kata berimbuhan. Nah, kalau pada kata berimbuhan nih, yang pertama, pemenggalan kata berimbuhan dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya kata berjalan. Kan kata dasarnya jalan, imbuhannya berjalan. Jadi pemenggalannya itu dilakukan di antara kata dasar dengan kata pembentuknya. Jadi berjalan. Kemudian diambil. Membantu. Selanjutnya, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pemenggalan pada kata dasar. Misalnya memakai. Kan memakai itu diambil dari kata pakai, berubah jadi memakai. Nah, maka pemenggalannya itu sama saja seperti di kata dasar, jadi memakai. Atau menutup kan diambil dari kata tutup, menyapu, dan sebagainya. Selanjutnya, pemenggalan kata yang mendapat sisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya gemuruh, kan sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa kata gemuruh itu merupakan sisipan dari kata guruh ya. Nah, maka pemenggalannya juga dilakukan seperti kita memenggal kata dasar. Jadi gemuruh, gelembung, gerigi, telunjuk, dan sebagainya. Selanjutnya, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Misalnya, walaupun makanan itu gratis, mereka tidak mau mengambilnya. Nah, ini itu bergunanya ketika dalam penulisan. Misal ketika kita menulis kemudian barisnya itu tidak cukup ya, maka ketika kita akan pindah garis yang baru, penulisannya itu kita tidak boleh memenggal kata. Misalnya penulisan mau, nah misal kita tidak ma kemudian garis baru u, nah hal yang seperti itu tidak boleh. Misalnya lagi, pencapaian protokol kesehatan adalah cara termudah mengakhir kemudian garis baru i pandemi ini. Nah, hal itu juga tidak boleh dilakukan dalam penulisan. Jadi ketika kita menulis kemudian garis baru, kita tidak boleh memenggal kata di awal ataupun di akhir. Nah, maka penulisannya itu seperti ini. Walaupun makanan itu gratis, mereka tidak mau mengambilnya. Atau penerapan protokol kesehatan, misal tidak cukup, garis baru adalah cara termudah mengakhiri pandemi ini. Jadi kita tidak boleh asal memenggal kata ketika dalam penulisan ataupun dalam pengucapan juga. Nah, selanjutnya pemenggalan kata. Nah, jika kata terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Misalnya biografi nih. Kan biografi itu merupakan salah satu unsur yang bergabung dengan unsur lain, yaitu dari kata bio dan grafi. Nah, maka pemenggalannya itu dilakukan di antara unsur-unsur itu. Data, pemenggalannya juga
berarti biodata. Kemudian fotokopi, pemenggalannya fotokopi, bukan fotokopi tapi fotokopi, dan sebagainya. Selanjutnya, nama orang yang terdiri atas dua kata atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara kata tersebut. Misal, kita menulis suatu nama di buku tulis, nah kemudian tidak cukup. Nah, nama itu terdiri dari dua kata, misalnya Muhammad Tabrani. Ya, maka pemenggalannya itu dilakukan di antara nama itu. Misal, pemuda adalah Muhammad garis baru Tabrani, bukan Muha strip garis baru Mad Tabrani, tapi selesaiin dulu Muhammad garis baru Tabrani. Nah, selanjutnya singkatan tidak dipenggal. Misalnya, ini contoh yang salah ya. Ia telah mengabdi selama 10 tahun di BKK garis baru BN. Nah, kalau singkatan itu misal kita tidak cukup, ya udah saja garis baru BKKBN. Jadi jangan BKK strip garis baru BN. Nah, itu merupakan penulisan yang salah. Maka yang benar adalah ia telah mengabdi selama 10 tahun di garis baru BKKBN. Jika kalian sudah paham, kita lanjutkan ke kata depan. Nah, kata depan atau proposisi merupakan jenis kata yang ditulis di depan sebelum menuliskan kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan jenis kata yang lainnya. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, contohnya nih, di mana sekarang, berarti penulisannya di strip mana, iya sekarang. Kemudian mereka ada di mana-mana, mereka ada di. Jadi penulisan di dengan kata yang mengikutinya itu dipisah, kecuali di untuk kata penghubung. Misalnya disimpan, kemudian dibeli, nah itu digabungin. Tapi kalau misalnya untuk waktu, tempat, atau di-nya itu untuk kata depan, nah itu ditulisnya terpisah. Misalnya, saya pergi ke luar kota, bukan keluar kota ya, tapi ke luar kota, karena kata keluar dengan kata keluar itu beda maknanya ya. Selanjutnya, ia keluar dari rumah. Nah, ini juga dipisah. Jadi penggunaan kata di itu yang benar. Kalau misalnya di untuk kata depan, nah itu ditulisnya terpisah. Sedangkan di untuk kata penghubung ditulisnya disambung. Nah, selanjutnya ada mengenai partikel. Nah, partikel atau kata tugas adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak mempunyai arti leksikal. Arti suatu tugas ditentukan oleh kaitannya dengan kata lain dalam suatu frasa atau kalimat dan tidak bisa digunakan secara lepas atau berdiri sendiri. Jadi kata partikel itu merupakan kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada kata yang mengikutinya. Misalnya, kata partikel itu ada lah, kah, tah. Kan kita tidak mungkin menulis lah doang. Lah apa ya? Tidak ada artinya. Nah, maka harus ada kata yang mengikutinya. Misalnya, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah, apakah, apalah, benarkah, dan lain-lain. Jadi ditulisnya itu disatukan dengan kata yang mengikutinya. Selanjutnya, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, malam pun tiba. Sekali-kali pun kamu jangan begitu. Apapun yang terjadi, misal, dan lain-lain. Jadi penulisan kata pun itu ditulis terpisah dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya kan tadi malam pun, nah kan didahului oleh kata malam, berarti ditulisnya terpisah, malam pun, sekali-kali pun, jadi ditulisnya terpisah. Selanjutnya, bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung. Nah, kalau kata pun untuk kata penghubung ditulisnya disatukan seperti kata di yang tadi. Misalnya, adapun, jikapun, kalaupun, bagaimanapun, meskipun, walaupun, dan lain-lain. Nah, itu kan kata penghubung, jadi ditulisnya serangkai. Selanjutnya, partikel per yang berarti demi atau tiap, mulai, atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk satu per satu. Jadi dipisah. Bukan mereka masuk satu per satu, tapi mereka masuk satu per satu. Harga kain itu 50.000 per helai misal. Atau 50.000 per meter. Nah, pernya itu dipisah. Jadi per meter, bukan per meter, tapi per meter.
Selanjutnya ada mengenai singkatan. Singkatan atau abreviasi secara sederhana merupakan sebuah huruf atau sekumpulan huruf sebagai bentuk pendek dari sebuah atau beberapa kata. Jadi singkatan itu merupakan bentuk kependekan dari sebuah kata atau beberapa kata. Nah, untuk penulisan singkatan ini, yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Misalnya MPD ya, berarti M, PD titik, SPD, S, PD titik. Kemudian A titik, H titik Nasution, Abdul Haris Nasution, dan sebagainya. Selanjutnya nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Misalnya Iva ya, Intan Febiardila. Nah, itu tidak ditulis dengan tanda titik, enggak I titik F titik A, tapi langsung aja Iva. Selanjutnya, singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya KTP, nah ditulisnya tanpa tanda titik. KUHP, NKRI, PGRI, dan sebagainya. Nah, itu ditulisnya tidak dengan tanda titik. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf. Ini lebih ya, yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat. Misalnya dan lain-lain titik, DKK titik, YTH titik. Nah, karena itu terdiri lebih dari 2 kata. Selanjutnya, singkatan yang terdiri dari 2 kata ditulisnya dengan tanda titik di setiap unsurnya. Misal unsur katanya, misal AN, A titik N titik, atas nama. Kemudian SD, S titik D titik, sampai dengan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan 2 huruf atau lebih dan diakhiri tanda titik. Misalnya Gang Adireja, berarti penulisannya GG titik Adireja. Kemudian lantai 2, penulisannya berarti LT titik 2. Nomor 9, misal berarti penulisannya No titik 9, dan sebagainya. Selanjutnya, singkatan, satuan ukuran, takaran, dan timbangan, lambang kimia atau mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya KM, KG, RP. Nah, kalau lambang-lambang seperti itu tidak dengan tanda titik. Selanjutnya, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dan deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog, Badan Urusan Logistik ya, berarti kapitalnya yang B-nya aja. Suramadu, Surabaya Madura, nah kan disingkat. Nah, berarti yang kapitalnya itu yang S-nya aja. Jabar, Jawa Barat, berarti yang disingkatnya yang J-nya aja. Selanjutnya, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf non kapital. Misalnya pemilu, nah itu biasa aja penulisannya pemilu. Puskesmas, tilang, dan sebagainya. Nah, ditulisnya itu tidak dengan huruf kapital dan juga tidak dengan titik. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai penulisan angka dan bilangan. Nah, untuk yang pertama, angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Nah, untuk penulisannya, angka Arab seperti yang sudah kita kenal, yaitu 0, 1, 2, 3, sampai selanjutnya. Kemudian angka Romawi seperti yang sudah kalian kenal juga, seperti gambar di sini. Kemudian selanjutnya, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dalam satu kata ditulis dengan huruf kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya nih, saya sudah menonton drama itu sampai 3 kali. Nah, untuk penulisan 3-nya itu tulis dengan huruf aja, jangan dengan angka. Berbeda dengan yang ini, di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Nah, karena kan itu berurutan ya angkanya, jadi ditulisnya itu dengan angka saja, tidak dengan huruf. Kalau dengan huruf itu seperti contoh yang di atas, kita sudah menonton drama sampai 3 kali misal. Nah, itu cukup dengan huruf aja. Tapi kalau misalnya berurutan, nah itu ditulisnya dengan angka. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai seperti nilai uang dan persentase. Misalnya 0,5 cm, 10 liter, 5%, 7%,
1 jam 20 menit, dan lain-lain. Jadi untuk menyatakan ukuran seperti panjang, luas, dan sebagainya ditulis dengan angka ya. Nah, selanjutnya bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata didahului seperti sebanyak, sejumlah, sebesar, atau diubah susunan kalimatnya. Misalnya 2.500 orang nih. Nah, berarti kata di awalnya itu harus diikuti dengan kata sebanyak atau sejumlah atau sebesar. Sebanyak 2.500 orang peserta diundang panitia. Atau bisa juga dengan merubah katanya, misal panitia mengundang 2.500 orang peserta. Nah, selanjutnya, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan 90 juta rupiah. Nah, 90-nya kita tulis dengan angka, jutanya kita tulis dengan huruf. Dia mendapatkan pinjaman 15 juta rupiah. Nah, 15-nya kita tulis dengan angka, jutanya kita tulis dengan huruf. Selanjutnya, angka digunakan sebagai bagian dari alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Kartika 1 nomor 16, Gedung Samudra lantai 2, ruang 201. Nah, jadi ditulisnya kalau untuk alamat seperti jalan, rumah, dan sebagainya itu ditulisnya dengan angka. Nah, selanjutnya angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau bagian kitab suci, misalnya bab 2, pasal 3, halaman 13. Nah, itu ditulisnya juga dengan angka. Angkanya boleh angka Arab atau angka Romawi. Selanjutnya, penulisan bilangan dengan huruf seperti dalam peraturan perundang-undangan, akta kwitansi dilakukan sebagai berikut. Misalnya, bilangan utuh ditulis secara mandiri, misal 12 aja gitu. 55.000, tulis 55.000. Nah, selanjutnya, bilangan pecahan ditulis dengan per yang diletakkan pada bilangan penyebut yang mengikutinya, misalnya setengah atau 1/2. Nah, jadi pernya itu ditulis di penyebutnya gitu, per 2, 3/4. Penulisan bilangan tingkat dapat menggunakan angka Romawi, gabungan awalan, ke, dan angka Arab atau huruf. Misalnya, kalau ditulis dalam Romawi kan abad 10 itu abad X kan ya ditulisnya. Nah, kalau kita ganti dengan angka Arab atau dengan huruf, nah jangan lupa menambahkan dengan ke. Jadi abad ke-7, abad ke-10. Selanjutnya, penulisan angka dan akhiran an dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya, tahun 2000-an, tahun 90-an. Nah, jadi di belakang itu dirangkaikan dengan tanda hubung. Bilangan seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, akta, atau kwitansi dapat ditulis dengan angka dan diikuti oleh huruf. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 900.550. Nah, jadi kita tulis angkanya dulu, kemudian baru diikuti dengan huruf. Biasanya dalam akta atau kwitansi. Dalam akta kelahiran juga seperti itu. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf secara serangkai. Misalnya, jadi penulisan angka tapi dalam unsur misal tempat atau sebagainya kita tulis dengan huruf yang serangkai. Raja Ampat, Kelapa 2, Simpang 5. Kita tulisnya itu serangkai, jadi tidak dipisah ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penulisan kata ganti ku, kau, kumu, dan nya. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menunjuk subjek atau objek tanpa harus mengulang penyebutan namanya. Jadi kata ganti ini digunakan untuk menunjuk seseorang tanpa menyebutkan namanya. Nah, yang pertama untuk penulisan kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Jadi penulisannya itu disatukan. Kemudian rumahnya sedang diperbaiki. Nah, jadi katanya itu dirangkaikan dengan kata yang mendahuluinya. Jadi rumahnya sedang diperbaiki. Kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Misalnya, aku ingin kau bersungguh-sungguh. Kau masih muda, Bung. Nah, jadi penulisan kata ganti kau yang bukan bentuk terikat itu ditulisnya terpisah. Selanjutnya, kata sandang si dan sang.
Kata sandang adalah kata yang digunakan sebelum kata benda dan berfungsi sebagai kata sifat. Nah, untuk penulisan kata sandang, yang pertama kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Nah, jadi penulisan kata si dan sang itu tidak ditulis secara serangkai ya, tetapi dipisah dengan kata yang mengikutinya. Nah, untuk yang kedua, kata sang ditulis dengan huruf awal kapital jika merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Oke, baik, mari kita lanjutkan pembahasan ke dalam unsur serapan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai serapan khusus. Nah, apa sih serapan khusus itu? Serapan khusus merupakan unsur bahasa sumber yang pelafalan atau penulisannya itu disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Untuk yang pertama, misalnya, deret konsonan pada akhir kata bahasa Arab disisipi vokal yang sama dengan vokal sebelumnya. A, I, atau U di antara deret konsonan tersebut. Misalnya nih kata akad ya. Kan kata akad itu asal bahasanya itu berasal dari bahasa Arab, yaitu akoda. Atau asalnya penulisannya akad atau akdu, aki dengan D. Nah, maka kita sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu dengan disisipi huruf vokal A di antara kata itu, jadi akad. Kemudian fajar, kan asalnya fajar doang ya, nggak ada aan, diambil dari bahasa Arab juga. Nah, kemudian kita sisipi dengan huruf vokal A, kemudian menjadi fajar. Selanjutnya umur, asalnya bahasa Arab juga umaro, kemudian kita sisipi dengan huruf vokal U menjadi umur. Nah, selanjutnya deret konsonan pada akhir kata bahasa Arab dapat ditambah vokal U, misalnya fardu atau salju, waktu. Nah, asalnya penulisannya seperti yang di gambar ini. Nah, kemudian ditambahkan dengan huruf vokal U menjadi fardu, salju, waktu. Selanjutnya, konsonan ganda diserap menjadi konsonan tunggal, misalnya acu, ambil dari bahasa Inggris acu, jadi aki. Balet, kan asalnya double L menjadi balet. Efek, asalnya F double F, efek, jadi efek. Tafakur jadi tafakur. Nah, konsonan rangkap dipertahankan jika menimbulkan ketaksaan atau konotasi negatif. Misalnya kita mana, kan menjadi negatif ya konotasinya. Maka N-nya dihilangkan jadi mana. Masa. Kita bandingkan saja antara mana dengan mana, kemudian masa dengan masa, kemudian teller dengan teller. Selanjutnya, unsur serapan yang sudah lazim digunakan dan tidak sesuai dengan kaidah umum penulisan unsur serapan tidak diubah. Misalnya, alamat, lafal, lahir, majlis, Senin, Rabu, kemudian syahadat. Nah, itu penulisannya karena sudah lazim, maka penulisan unsurnya itu tidak diubah. Nah, mungkin demikian pembahasan mengenai penulisan kata YDP versi 5 dan serapan khusus. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Mungkin dicukupkan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.